Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Putri di sini, masih di channel yang sama yaitu Kabar Horor. Pada malam hari ini Kak Putri masih mau ngelanjutin cerita yang sebelumnya ya, yang berjudul Deso Gondo Mayit. Malam ini tempat Kak Putri lagi hujan deras nih, so kalau kalian dengar suara-suara di sekitar Kak Putri, mohon abaikan saja ya. Oke deh, gak usah pakai lama, kita langsung cus ke ceritanya. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak menemukan kawan seperjalanannya itu. Maka dengan kebingungannya sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban, begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri, tidak kemana-mana. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, katanya dalam hati. Artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan bagian dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Tampaknya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar mengawasi tempat ini. Sampai padangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Tampaknya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba berubah menjadi seperti kentang kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk yang sudah dikenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal itu. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar mengungkapkan keheranannya. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih tertumpuk begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pada pakaian itu. Sepertinya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat. Matanya menangkap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Hitam dan wujudnya sangat tidak indah dipandang. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ia ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta pada saat itu, mungkin
ia akan meminta untuk jatuh pingsan saja. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suara si pocong. Pelan, namun mampu membuat bulu kuduknya berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong." Mas Damar masih mematung. Jaringan benar-benar mengeraskan urat syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong. Dan dengan tangan kosong ia melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu berkata pada Mas Damar dengan nada dingin, "Nek raro popo, ojo grusak-grusuk yo le, nyawamu ono regane. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan ya nak, nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Di tempat lain, Mas Erik baru sadar jika sedari tadi Simbah tidak terlihat. Padahal ia mengikuti kemanapun Simbah pergi sedari tadi. Mas Erik penasaran mengapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya belum dibuka itu loh. Loh, tali pocongnya belum dibuka itu. Namun tak seorang pun mendengar peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat buruk. Desa edan, desa gila. Maka segera ia meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menatap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Dan ada hal yang sangat besar dari semua itu, yaitu ada misteri yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamare wes Simbah siapke." "Nak, kamarnya sudah disiapkan." Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik. Di samping ranjang ada kloso atau tikar anyaman sebagai alasnya. Mereka menyadari bahwa ada keganjilan di sini. Semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik atau ayam yang pernah terdengar. Mas Erik lah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai akhirnya Mas Erik menggoyangkan badan Mas Damar. Dan ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat sangat pucat, seperti sedang memendam sesuatu di pikirannya. "Mar, krungu ora? Mar, dengar apa tidak?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya lek pocong iku ono? Rik, kamu percaya kalau pocong itu ada?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus memulainya dari mana. "Aku tahu krungu, jarine
Suara pite iku nunjukke nek ono pocong nggo sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di sekitar sini. Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Deso iki gak beres. Ayo minggat ae. Ndukmu wis gak apa-apa toh. Mar, desa ini gak beres. Ayo pergi saja. Barangmu sudah gak apa-apa kan? Mas Damar kemudian juga mengatakannya. Rik, koyoke Simbah iki. Rik, sepertinya Simbah ini belum melanjutkan kalimat itu. Tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. Rik, ayo minggat aja tekan kene. Rik, ayo kita pergi aja dari sini. Opo toh, nopo? Apa sih? Ada apa? Kok jendela? Kok jendela? Di jendela. Di jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Kok jendela? Ono Simbah. Di jendela ada Simbah. Kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Katenang ditole. Mau kemana nak? Mas Damar lah yang pertama maju. Mbah, ngapunten, kulo badhe mantuk mbah. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang mbah. Mulai nang ndi? Pulang kemana? Ten griya kulo mbah, ke rumah saya mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk. Beberapa saat kemudian mendekati mereka. Mas Erik dan Mas Damar menatap ngeri. Itu adalah pemandangan paling mengerikan seumur hidup mereka. Penyakitmu wes waras le. Penyakitmu sudah sembuh nak. Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. Mbah, panjenengan sinten asline? Mbah, sebenarnya Anda itu siapa? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak kencang tanpa henti. Deso Gondomayit, kata Simbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. Sopo wis mlebu desa iki, ra bakal iso mulih le. Wis nuruto omong Simbah. Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar nak. Udah nurut saja sama ucapan Mbah. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Krungu suara iku le. Kalian mendengar suara itu nak? Ero artine? Tahu artinya? Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Mayit. Pocong, tambah Simbah. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal,
Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simba yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simba mulai merangkak. Kedua kaki Simba seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya, dengan bibir yang komat kamit entah apa yang dia ucapkan. Simba terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Dan Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Jancuk, jancuk. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembojo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Gumburi ono lawang, Rik. Di belakang ada pintu, Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simba masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya tentang apa maksud dari kain kafan itu. Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembojo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melo aku, Mar. Ikut aku, Mar." Entah hanya karena pikiran terdesak atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya pertanda jalan yang harus mereka lewati. Dan benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar jika desa itu dihuni oleh mayat. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Rik. Opo ono hubungannya? Kain kafan, Rik. Apa ada hubungannya?" Mas Erik terlihat bingung. "Kok kotak sing nang pawon akeh kain kafan ditumpuk. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan yang ditumpuk." Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri. Mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Aduh, merinding sendiri dah gue. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, tali pocong." "Krungu apa, Rik? Dengar apa tidak, Rik?" "Krungu apa? Dengar apa?" "Tali pocong." Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar. Mayite tali pocongnya rung ono sing dibuka. Tali pocong mayatnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. "Kuburannya nang di? Kuburannya di mana?" "Nang kono. Di sana." "Itu ngapain pocong yang ngikutin kita, Mas?" Tanyaku memotong cerita karena penasaran. Mas Damar menatapku mencoba berpikir sebelum bicara. "Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui," kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Oke, lanjut. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau bahkan lebih kain kafan terbang di kiri dan kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya.
Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar coba? Rupanya ada 2 pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap, meski begitu suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi kalau suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Kok kono mayat sing dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas dan benar saja. Dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah ikulah Simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari meninggalkan Mas Damar yang baru sadar. Yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Itu adalah Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jangkrik, ono opo sih? Ambil alas iki. Jangkrik, ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara meraung. Keras sekali, seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, yaitu pos kedua. Di sana mereka melihat pagar besi tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bila bukan karena si petugas yang mengatakan jika ternyata sudah 2 hari pencarian mereka dimulai. Goblok. Nek kate munggah, go pelapo lewat kene. Lewat M lah iso seh. Bodoh. Kalau mau naik ke P, kenapa lo sini? Kan bisa lewat M. Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2. Tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Wes yo urip to awak-awak iki. Masih hidup ya kalian-kalian ini. Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes, critakno kabeh,
Nang diae awak-awak iki rong dino iki. Sudah, ceritakan saja kemana kalian selama 2 hari ini. Pak, kata Mas Damar. Ono desa ya pak, nang kene. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sambil berbisik ia bertanya, nang di ono desa pak, nek villa akeh nang kene. Di mana ada desa pak? Kalau di sini villa banyak, kata si penjaga yang lebih muda bersamaan dengan merokok. Wajah si bapak tampak tegang. Apa bener awak-awak mek wong loro sing munggah liwat kene? Apa benar kalian berdua saja waktu mendaki ke sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukurlah, kata si bapak. Alas teki, pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau roh bahwa neng alas iki ana enggon sing diarani jenenge Tuk Sewu. Wit sing keramat, sing kabare ana desa nang jerone kuno. Jenenge desa iku Desa Gondomayit. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah melihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahe ra ono sing ero nang di WT iki. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya awak-awak gak keblobok nang desa iki ambek nggawa wak ganjil. Sampai iku kedaden, biasane siji ra iso muleh. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, opo sing mbok rasakne saiki? Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita tentang kondisi tubuhnya. Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan daerah di mana ia mendapat musibah. Bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kaki ditarik satu orang. Kurang lebih setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, testisnya yang perlahan membesar kembali normal. Mene, ojo nguyuh sembarangan nggih. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kula badhe tanglet. Ning desa niku enten simbah wadon sing sempet ngejar kula ambek rencang kula. Niku sinten nggih? Pak, saya mau tanya. Di desa itu ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti. Sarti? Ulang Mas Erik. Sampean tahu, kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang dan lain-lain. Nah, desa itu dimiliki oleh simbah itu. Simbah niki menungso to, Pak? Simbah ini manusia kan, Pak?
Si bapak hanya diam sambil menyamping. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat di sana dan mengapa desa ini masih muncul? Sebenarnya ya teman-teman ya, ini udah kelar sih ceritanya. Cerita tentang pesugihan pocong tuh bukannya hal yang baru ya di masyarakat kita Indonesia. Banyak banget cerita tentang pesugihan pocong ini di masyarakat kita ya kan. Mulai sebagai pelaris makanan, maksudnya pelaris warung, penjual makanan, sarana pelet, sampai pembawa bala. Ya mungkin cerita ini berhubungan ya antara cerita yang satu sama yang lainnya. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah ternyata jauh di luar akal sehat kita manusia. Memang ada hal-hal gaib yang kerap kali menyembunyikan istrinya sendiri, ya kan? Oke deh, akhirnya setelah selesai membacakan cerita di kisah malam ini, satu sih yang Kak Putri bisa petik dan ambil pengalaman mungkin ya, bahwa apa yang menimpa Mas Damar dan Mas Erik benar-benar membuat kita harus selalu waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada. Enggak harus di hutan juga kita hati-hatinya, tapi di semua tempat, termasuk tempat-tempat baru yang belum pernah kita kenali. Ingat, kita hidup di dunia ini gak sendirian. Kita juga hidup berdampingan dengan dunia yang gak nampak oleh kita. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya benar kata Simba, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Salam, permisi, amit itu penting. Hal itu sama seperti jika kita hendak bertamu atau masuk ke rumah orang, baik yang kita kenal ataupun enggak, ya pasti kan kita assalamualaikum gitu ya, kulonwon. Tunjukkan adab kita dimanapun kita berada dan pada siapapun juga, termasuk yang tak kasat mata itu. Akhir kata, Kak Putri pamit dulu ya. Hujannya tambah deres, gunturnya juga rame banget. Senang banget malam ini bisa berbagi cerita lagi sama kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyebutan inisial wilayah atau apalah. Next Kak Putri bakal balik lagi sama cerita yang baru yang pastinya juga gak kalah seru. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.